Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Aida, NIM 220203110082. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme amandemen konstitusi di Thailand. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah amandemen konstitusi di Thailand. Thailand memiliki sejarah panjang dalam melakukan amandemen konstitusi. Thailand merupakan negara Asia Tenggara yang tidak pernah mengalami penjajahan. Sejak menghapuskan monarki absolut pada tahun 1932 dan beralih ke sistem monarki konstitusional, terhitung telah mengalami setidaknya 20 kali perubahan konstitusi. Frekuensi perubahan yang tinggi ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Thailand, termasuk kudeta militer, demonstrasi massa, dan pergantian pemerintah. Akan tetapi yang perlu diingat, detail mekanisme pada setiap amandemen konstitusi bisa dikatakan tidak sama, namun beberapa langkah secara umum memiliki mekanisme yang sama. Thailand yang berbentuk kerajaan dan mempunyai raja sebagai kepala negara, seperti tertuang dalam Konstitusi 2018. Dalam kerajaan Thailand terdapat Majelis Nasional yang terdiri dari DPR dan Senat. Sedangkan untuk menyelenggarakan urusan negara, raja mengangkat Perdana Menteri, sehingga dari konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa Thailand mempunyai sistem pemerintahan parlementer. Mahkamah Konstitusional Thailand yang didirikan pada tahun 1997 adalah salah satu lembaga kunci yang dirancang untuk meningkatkan legalitas dan memeriksa parlemen yang secara tradisional dipandang sebagai sarang korupsi dan kepentingan khusus. Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga independen dengan 15 anggota yang ditunjuk oleh raja atas saran Senat untuk masa jabatan selama 9 tahun yang tidak dapat diperbarui. Hakim konstitusi harus berusia minimal 40 tahun dan mempunyai kemampuan untuk interpretasi konstitusional. Lalu, Mahkamah Konstitusi Thailand menjalankan beragam kekuasaan tambahan. Selain wewenang untuk mengkonfirmasi temuan aset yang mencurigakan dari pejabat politisi dan mengevaluasi penangkapan yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan NCCC, antara lain adalah meninjau apakah RUU alokasi akan mengarah pada keterlibatan pejabat terpilih dalam pengeluaran dana, menentukan apakah keputusan darurat dibuat dalam keadaan darurat yang nyata, menentukan apakah panitia pemilihan harus didiskualifikasi, dan memutus apakah peraturan partai politik melanggar konstitusi atau prinsip-prinsip dasar pemerintahan Thailand. Selanjutnya adalah mekanisme amandemen. Yang pertama adalah inisiatif amandemen. Inisiatif amandemen berasal dari usulan dari parlemen. Biasanya proses dimulai dengan usulan amandemen yang diajukan oleh anggota parlemen. Lalu, inisiatif amandemen juga bisa berasal dari usulan dari rakyat. Beberapa konstitusi mungkin juga memungkinkan warga negara mengajukan usulan amandemen melalui mekanisme tertentu seperti petisi atau referendum. Lalu langkah yang kedua setelah inisiatif amandemen, langkah kedua adalah pembahasan di parlemen. Pembahasan di parlemen memiliki usulan amandemen akan dibahas secara mendalam di parlemen. Yang kedua adalah komisi khusus atau panitia kerja, sering dibentuk untuk mempelajari usulan tersebut dan merumuskan draft amandemen. Mekanisme yang ketiga adalah pemungutan suara. Setelah melalui pembahasan, usulan amandemen akan diajukan untuk pemungutan suara di kedua kamar parlemen, yaitu dalam Dewan Rakyat dan Senat. Lalu untuk dapat disahkan, usulan amandemen biasanya memerlukan mayoritas suara tertentu dari masing-masing kamar. Lalu mekanisme yang terakhir adalah pengesahan oleh raja. Setelah disetujui oleh parlemen, rancangan undang-undang tentang amandemen konstitusi akan diserahkan kepada raja untuk mendapatkan pengesahan. Di bawah sistem monarki konstitusional Thailand, peran raja dalam proses legislasi adalah bersifat seremonial, dan raja biasanya akan menandatangani undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen.
Sekian penjelasan dari saya tentang mekanisme amandemen konstitusi di Thailand. Saya ucapkan terima kasih.